Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya, Ibu Sulistiawati, akan melanjutkan materi IPA, yaitu klasifikasi makhluk hidup. Makhluk hidup yang ada di bumi ini sangat beragam, sehingga untuk memudahkan kita mengenal makhluk hidup, maka makhluk hidup harus diklasifikasikan. Tujuannya adalah untuk memudahkan kita mengenal dan mempelajarinya. Makhluk hidup dibagi menjadi dalam 5 kelompok besar, yaitu yang pertama Monera, yang kedua Protista, yang ketiga Fungi, yang keempat Plantae, yang kelima Animalia. Sekarang kita akan mengenal Kingdom Monera. Apa sih ciri-cirinya? Yang pertama adalah bersifat mikroskopis. Jadi makhluk hidup ini sangat kecil, sehingga untuk melihatnya harus menggunakan mikroskop. Yang kedua, bersel tunggal atau yang disebut juga dengan uniseluler. Yang ketiga, tidak memiliki membran inti atau prokariotik. Serta ciri yang keempat adalah mampu berkembang biak dengan membelah diri. Nah, contoh dari Monera itu adalah bakteri dan alga biru. Bakteri dalam kehidupan manusia ada yang merugikan karena menyebabkan penyakit, sehingga disebut dengan bakteri patogen. Dan ada bakteri yang menguntungkan karena tidak menyebabkan penyakit, disebut bakteri apatogen. Apa saja sih contoh bakteri patogen? Contohnya adalah Mycobacterium tuberculosis. Ini menyebabkan penyakit TBC atau tuberkulosis paru. Nah, ini bentuk bakterinya. Selanjutnya, bakteri yang menguntungkan atau bakteri apatogen, contohnya adalah bakteri Escherichia coli yang membantu proses pembusukan sisa makanan untuk menghasilkan vitamin K. Selanjutnya adalah kelompok Protista. Apa ciri dari kelompok Protista? Yaitu yang pertama bersel tunggal, yang kedua memiliki membran inti, dan yang ketiga mampu berkembang biak. Kelompok Protista ada yang bersifat mikroskopis, artinya hanya bisa dilihat dengan mikroskop, dan ada yang makroskopis, yaitu dapat dilihat tanpa menggunakan mikroskop. Contoh dari Protista mikroskopis yaitu amuba, paramecium. Nah, ini ada gambar dari paramecium. Selanjutnya, contoh dari Protista makroskopis yaitu alga merah, alga hijau, dan alga coklat. Kelompok dari Protista ada yang menyerupai hewan, disebut protozoa. Contohnya adalah paramecium. Kemudian Entamuba histolytica yang terdapat di usus besar dan dapat mengakibatkan penyakit diare, serta Plasmodium malariae yang terdapat pada sel darah merah yang dapat menyebabkan penyakit malaria. Kelompok yang ketiga yaitu fungi.
ini atau disebut juga dengan jamur, yaitu kelompok makhluk hidup yang memperoleh makanan dengan cara menguraikan bahan organik makhluk hidup yang sudah mati. Apa ciri-ciri jamur? Yang pertama adalah tidak berklorofil, yang kedua berspora, yang ketiga tidak mempunyai akar, batang, dan daun, yang keempat ada yang bersifat saprofit dan ada yang bersifat sebagai parasit. Apa itu saprofit? Saprofit yaitu hidup dan makan dari bahan organik yang sudah mati atau yang sudah busuk. Nah, sedangkan parasit adalah yang hidup dan mengisap makanan dari organisme lain yang ditempelinya. Kemudian, ciri yang kelima adalah tubuh jamur terdiri atas benang-benang halus yang disebut hifa. Hifa saling bersambungan membentuk miselium. Jamur berkembang biak menggunakan spora yang dihasilkan oleh sporanium. Nah, contoh dari kelompok jamur adalah jamur merang, kemudian jamur kuping, jamur tiram, kemudian ada jamur roti, kemudian ragi tapai. Selanjutnya adalah kingdom Plantae, yaitu dikenal dengan kelompok tumbuhan terbagi atas dalam beberapa divisio, yaitu lumut atau disebut juga dengan bryophyta, kemudian paku-pakuan atau peridophyta, kemudian tumbuhan berbiji atau spermatophyta. Berdasarkan morfologi atau susunan tubuh, kingdom Plantae dibedakan menjadi dua, yaitu tumbuhan tidak berpembuluh atau disebut Talophyta dan tumbuhan berpembuluh atau disebut Tracheophyta. Tumbuhan tidak berpembuluh adalah tumbuhan yang tidak memiliki berkas pengangkut. Kelompok tumbuhan ini tidak dapat dibedakan antara akar, batang, dan daun. Contohnya adalah lumut. Sedangkan tumbuhan berpembuluh yaitu tumbuhan yang memiliki berkas pengangkut dan sudah dapat dibedakan antara akar, batang, dan daun. Tumbuhan berpembuluh disebut juga tumbuhan berkormus yang dibagi atas dua kelompok, yaitu Cormophyta berspora dan Cormophyta berbiji. Cormophyta berspora tidak mempunyai bunga, misalnya tumbuhan paku. Cormophyta berbiji mempunyai bunga dan biji. Kelompok selanjutnya adalah Animalia atau kelompok hewan. Kelompok ini sangat beragam, banyak dan jumlahnya di muka bumi. Dari sisi ukuran ada yang sangat kecil dan ada yang sangat besar. Nah, pengelompokan hewan yang didasarkan pada keberadaan ruas tulang belakang pada tubuhnya dibagi menjadi dua, yaitu kelompok hewan yang tidak memiliki ruas tulang belakang atau Apetebrata dan kelompok hewan yang memiliki ruas tulang belakang atau Vertebrata. Hewan yang tidak memiliki ruas tulang belakang atau Vertebrata dibagi lagi menjadi beberapa kelompok, yaitu hewan bersel satu, hewan berongga, hewan berpori, cacing, hewan lunak, hewan berbuku-buku, dan hewan berkulit duri. Nah, sedangkan hewan yang memiliki ruas tulang belakang atau Vertebrata dibagi lagi menjadi 5 kelompok, yaitu ikan, amfibi, reptil, burung, dan hewan menyusui atau mamalia. Nah, untuk klasifikasi tumbuhan dan klasifikasi hewan, insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya.
Selanjutnya penugasan 6. Silahkan kalian baca dan dikerjakan. Demikian materi klasifikasi makhluk hidup. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.